Jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak orang berupaya dengan maksimal untuk mempersiapkan hari esok di dunia dengan sepenuh kekuatan, tapi lupa mempersiapkan kehidupan akhiratnya dengan menyiapkan yang secukupnya. Sebagaimana diingatkan dalam surat Al-A'la ayat 16 dan ayat 17, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kamu memilih kehidupan dunia yang pendek, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah mengingatkan pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat tersebut. Lihatlah amalan soleh apa yang telah kalian persiapkan sebagai bekal untuk hari akhirat dan menghadap Allah sebagai Tuhan kalian. Terkandung maksud bahwa orang yang beriman harus melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan akhiratnya, dengan melaksanakan amal soleh, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah di dunia ini, dan secara lebih rinci perhatikan amal yang sudah dilakukan, kemudian dievaluasi, sudahkah layak untuk persiapan bekal di hari akhirat. Jika Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia, lakukan amal soleh yang lebih baik dan ajak, tentu dengan perbaikan-perbaikan jika ada kekurangan. Dunia hanya sementara, tapi apa yang dilakukan di dunia ini akan menjadi penentu bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dalam surat Asy-Syura ayat 20. Artinya adalah ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan dapat, tapi ketika kita mengejar dunia, kita hanya mendapatkan sebagian dari dunia saja. Hidup dunia dengan amal terbaik, maka Allah akan menjamin kehidupan akhirat, dan itulah yang menjadi ukuran kecerdasan seseorang. Rasulullah pernah memberikan nasihat, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah, ini menjelang akhir tahun, apa yang harus kita lakukan ketika akhir tahun menjelang tahun baru? Banyak orang yang berfoya-foya dengan kemewahan. Sebenarnya ini jauh dari nasihat yang beberapa ayat dan hadis yang sudah saya sampaikan di depan. Sudahkah layak yang kita lakukan? Kalau dalam konteks ini adalah di tahun 2022 kita sudah berbuat apa, dan sudah pantaskah yang kita perbuat itu menjadi bekal kita di akhirat. Kalau toh memang kita melihat ada kekurangan, ketika Allah masih memberikan kita kehidupan di 2023, kita harus meningkatkan amal soleh kita dan mengejar yang namanya akhirat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang berhura-hura itu justru jauh dari apa yang dituntutkan dalam agama kita, dan itu merupakan sebuah pemubadiran. Mubazir adalah dekat-dekat dengan setan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menerima amal kita di tahun 2022, dan di tahun 2003 Allah memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, kesadaran yang lebih baik dalam kita beramal, berjuang untuk mendapatkan akhirat.